Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang saya hormati Bapak Panitra, Ibu Sekretaris, Bapak Ibu Kasubag, Bapak Ibu Panmut, serta seluruh jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah SWT. Yang pertama-tama adalah kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah SWT, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di kantor kita ini dalam rangka menjalankan rutinitas kita. Selawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, langsung saja kita ke acara, yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Heryono. Kepada Bapak Al-Ustadz Heryono, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Bapak Panitra, Ibu Sekretaris, Bapak Ibu Panmut, Bapak Ibu Kasubag, dan seluruh jemaah yang hadir pada siang hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama saya mengajak mulai pada hari ini, mari sama-sama kita berhenti menjadi orang baik. Tetapi jadilah orang yang sadar. Orang sadar pasti baik, tetapi orang baik belum tentu sadar. Inilah maknawi dari kata bersyukur. Jadi bersyukur itu secara maknawi adalah menyadari apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sampai saat hari ini. Itu maknawi bersyukur. Jadi orang-orang yang bersyukur yaitu adalah orang-orang yang sadar, orang-orang yang menyadari bahwa sampai detik ini semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membawa suasana yang lebih nikmat, mari sedikit kita melantunkan sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat Jibril ini mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa. Yang pertama, satu-satunya sholawat yang tidak diajarkan kepada Azazil, raja anaknya iblis. Azazil ini memiliki ilmu yang sangat tinggi, sampai langit ketujuh. Pernah memimpin para malaikat beribadah di langit ketujuh, yaitu tempat ibadah Baitul Maqmur. Semua sholawat diajarkan kecuali sholawat Jibril. Nah, karena tidak diajarkannya sholawat Jibril, inilah yang menyebabkan asal muasalnya Jibril menjadi makhluk yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sholawat Jibril ini berbeda dengan sholawat yang lain. Selama ini kita ketahui bahwa Jibril adalah gurunya Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak. Sebenarnya adalah Nabi Muhammad adalah gurunya Jibril. Kenapa? Sebelum Jibril mendapatkan salawat Jibril, ya, bersolat kepada Nabi Muhammad, maka Jibril tidak bisa menyampaikan wahyu. Kapan Jibril bisa menyampaikan wahyu?
ketika bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti bagaimana yang kita lantunkan tadi. Untuk itu jangan bosan-bosan dalam keadaan apapun, mari selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengenal 3 waktu atau 3 jenis ataupun 3 tempatan atau 3 makam yang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa seperti nama Ahmad, kemudian Muhammad, kemudian terakhir nanti Al-Mahdi, yang pandangan Dajjal tubuhnya orang lain, fisiknya orang lain, tetapi nurnya terpancar adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak sehebat dengan syekh ataupun buya-buya yang lain materi-materi yang ingin saya sampaikan. Barangkali apa yang saya ingat nanti akan saya sampaikan, karena memang belum ada persiapan, karena terjadi dorong-mendorong antara ustadz dengan ustadz, buya dengan buya, ustazah dengan ustazah. Akhirnya saya pun bingung juga apa yang mau saya sampaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa para ulama sepakat ada 2 hal di alam semesta ini yang bukan ciptaan, sisanya ciptaan. Alam semesta itu banyak, luas. Ada namanya alam babul ruh. Dulu kita pernah dikumpulkan di dalam babul ruh. Kemudian ada namanya alam malakut, alamnya para malaikat Allah ciptakan. Kemudian alam jabarut. Jabarut adalah alam para nabi, rasul dan para wali-wali Allah, ya. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia secara fisik, maka tidak ada lagi nabi dan rasul, tetapi ada lagi yang perlu kita kejar. Apa itu? Yaitu wali. Wali adalah salah satu orang yang dipandang oleh Allah titik kumpulnya, yaitu titik kumpulnya kolbunya para wali. Maka alam sekitarnya 40 rumah sekitar dari wali tersebut itu mendapatkan keberkahan. Maka masih ada yang perlu kita kejar, itu perlu mengejar, yaitu kolbu para wali. Nah, nanti orang-orang yang sampai kepada titik ini akan berkumpul di alam jabarut. Kemudian sekarang alam dunia. Alam dunia ini tempat kita menanam, tempat kita belajar, semuanya kita belajari, semuanya kita amalkan. Di alam dunia ini para ulama tadi sepakat semuanya ciptaan, tetapi ada 2 hal yang bukan ciptaan. 2 hal. Yang pertama adalah ruh, ya. Jadi ulama sepakat semuanya, tidak ada yang membantah bahwa ruh itu bukan ciptaan, tetapi tiupan, ya. Jadi sebelum jasad kita ada di permukaan bumi Allah ini, ya, di dalam kandungan itu tiup. Itu bahasa dalam Al-Quran, tiup. Ditiup, maka masuklah ruh tersebut di dalam jasad. Itu yang pertama. Yang kedua yang bukan ciptaan itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu bukan ciptaan, tapi kalam Allah. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, ya. Kalam itu kata-kata, tapi jangan coba bayangkan kata-kata Allah itu sama seperti kita, tidak. Berbeda, ya. Mukhalafatul lil hawadisi, sangat berbeda. Nah, di Ramadan yang berbahagia ini, karena kita sudah tahu bahwa di dunia ini ruh dan Al-Quran bukan ciptaan, maka mereka ini sepasang. Jika kita hidup di dunia ingin hidup tenang, maka mulailah membaca Al-Quran untuk menghidupkan nur ruh. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu manfaat membaca Al-Quran itu, terjemahan dari Kementerian Agama tahun 2012, salah satu fungsi membaca Al-Quran itu adalah menghidupkan nur ataupun cahaya ruh. Maka orang-orang yang tidak pandai membaca Al-Quran ini, maaf cakap, kadang-kadang agak lelet itu. Cara memaknai, menerjemahkan pesan itu kadang-kadang agak lelet. Atau pandai baca Al-Quran tapi tidak sering, sama juga efeknya, ya. Lambat mengelola informasi ilmiah yang datang kadang-kadang lambat. Kenapa? Karena ruh itu butuh makan juga, butuh pencahayaan juga. Bagaimana? Yaitu perbanyak membaca Al-Quran. Kalau hafal lebih bagus. Semakin banyak hafal, maka ruhnya semakin terang. Kalau ruhnya semakin terang, maka kolbunya semakin terang.
Kalau kolbunya semakin terang, maka akalnya semakin terang. Kalau akalnya semakin terang dan terbuka, inilah istilah yang disebut oleh para ulama tasawuf, yaitu futuh. Terbukalah alam akalnya. Ya, ketika terbuka alam akalnya, maka terbukalah alam kolbunya yang disebut dengan kasyaf. Kemudian ketika terbuka alam kolbunya, maka terbukalah mata sirnya, yaitu sirrun, yaitu mata ruhnya yang dikenal dengan pandangan sir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sengaja saya membuka pembahasan ini, barangkali kita sudah capek membaca Al-Quran bertahun-tahun, sholat fardu bertahun-tahun, kemudian tahajud, duha, tetapi kita belum menemukan efeknya, ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam konsep hidup beragama Islam, ya, dalam berkonsep Islam artinya taat dan patuh, maka ada 3 rumusan bahwa Al-Quran itu memberikan langkah-langkah dalam menjalani hidup, ada 3. Yang pertama, Al-Quran memberikan konsep akidah, yaitu tentang keyakinan. Seberapa jauh pengalaman kita tentang keyakinan akan berpengaruh bagaimana cara kita beribadah dan bagaimana cara kita menambah ilmu pengetahuan. Itu yang pertama, konsep akidah. Kalau selesai bagaimana kita memaknai secara akidah, maka bereslah hidup kita dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua, dari Al-Quran tersebut setelah memahami bagaimana cara berkeyakinan, maka konsep bagaimana cara beramal dan beribadah, ya. Jadi ada 2, beramal dan beribadah. Kalau benar tata cara ibadah kita, benar tata cara beramal kita, maka ada sangkut pautnya dengan tentang akidah tadi, tentang keyakinan tadi. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada efek. Setelah kita belajar ada efek. Jika makin banyak belajar, efeknya adalah akalnya akan futuh, terbuka. Ciri-cirinya apa itu tadi? Sensitif dengan lingkungan, ya. Kawan lagi kerja berat, oh ada terasa ingin membantu. Ada rezeki berlebih, ada rasanya pengen bersedekah. Ciri-ciri seperti itu. Kalau akalnya futuh, ya. Ilmu juga gampang masuk. Apa saja gampang masuk. Itu ciri-ciri, ya, efeknya. Kemudian efek dari amal, berilmu dan beribadah, ada efek ruhaninya, ya. Beribadah sedikit ada terasa kenyang di dalam alam ruhnya, di dalam kolbunya ada terasa kenyang. Itu ciri-ciri efek bahwa amal, ibadah dan ilmu kita benar, ya. Jadi rumusnya ada 3 dalam menjalani hidup sesuai dengan metode Al-Quran. Yang pertama, mari sama-sama kita tingkatkan tentang akidah kita, pemahaman tentang akidah. Yang kedua, kita ngapain, ya. Yang disuruh Allah itu ngapain? Amal kita bagaimana? Sesuai nggak? Kemudian ada efek. Setiap amal ibadah kita berefek atau tidak. Kalau tidak berefek, inilah yang menjadikan timbangan ladang amal ibadah kita beratnya sudah tahu, ya, sudah tahu. Kenapa? Karena tidak ada efek ruhaninya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal beribadah yang sudah saya sampaikan ini, maka untuk mencapai tingkat kehusukan itu ya 3, sesuai yang saya jelaskan tadi. Bagaimana kita melaksanakan dalam beribadah sesuai dengan zikir zohirnya, yaitu dengan lidah. Kemudian akal kita bertambah ilmunya semakin futuh. Kemudian bagaimana pintu kolbunya terbuka sehingga tidak ada was-was lagi. Kemudian terakhir sampai kepada efek ruhaninya, pintu rohaninya. Jika ini saling tergabung, insya Allah, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita baca, apapun yang kita zikirkan akan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak hal yang harus kita bicarakan, banyak hal yang harus kita sampaikan karena berhubungan waktu tidak banyak. Pokok-pokoknya saja yang saya sampaikan. Tentang mengenal Allah itu ada 2 cara. Yang pertama dengan cara pengajian, seperti yang kita bahas pada saat ini. Sistem pengajian. Pengajian ini mengenal Allah dengan berbagai macam-macam pengajian, dengan ilmu-ilmu pengetahuan tentang ilmu-ilmu ma'rifatullah. Bagaimana cara memulainya? Yaitu ma'rifatul asma. Ya, kembali ke ilmu akidah awal tadi.
Seberapa jauh dulu kita mengenal sifat-sifat wajib bagi Allah, kita mengenal asma Allah ya. Jangan dihafal terus. Dihafal 99 nama, ujung-ujungnya error. Kenapa? Karena untuk menghafal ayat-ayat Allah itu juga butuh dosis. Dosisnya harus ada. Kita sukanya bagian apa? Ya. Ada suka bagian rahim ya, kita fokus di rahim saja. Pengen kaya, yang kaya saja dihafal ya. Pengen apa lagi? Semuanya dihafal. Maka ini yang membuat kita error. Maka dosisnya harus pas ya. Marifatul asma semuanya, mulai dari kejadian alam semesta. Apa kata Allah? Lihatlah alam semesta, maka kamu akan mengenalku, kata Allah. Dari mana memulai? Dari marifatul asma. Ini secara garis besar. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengenal Allah? Yaitu melalui ijazah zikir. Ijazah zikir, zikir-zikir yang diijazahkan oleh para guru kita. Seperti contohnya, ada namanya Tarekat Naksabandiyah, ada Sazili, berbagai macam, kalau nggak salah sampai 12 tarekat. Silakan, kita mau bagi yang mana. Nah, kita mengenal Allah selama ini mulai melalui dari pengajian-pengajian. Dan ini pahalanya sangat besar. Kalau saya tidak salah, mengenal Allah dengan pengajian saja, itu sama dengan pahalanya melaksanakan 1000 rakaat sholat sunat biasa. Bayangkan, 1000 pahala sholat sunat biasa. Sementara orang yang berzikir bermakrifat, 1 kali berzikir sama dengan 70.000 orang berzikir orang biasa. Ini yang paling penting. Jadi ini yang dimaksudkan oleh Ustaz Adi Hidayat, oleh Ustaz yang lain, bahwa kita juga perlu cerdas untuk beribadah dan berilmu itu perlu ya. Jadi sekali kita berzikir langsung dapat 70.000. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, masih dengan hubungan kajian yang tadi, mengingat kata-kata kalimat dari Pak Fajri yang kemarin tentang kalimat istighfar. Istighfar secara fikih itu sunnah, ya sunnah. Jadi sebelum kita membaca Al-Quran, sebelum kita berzikir, kalau tidak membaca istighfar tidak ada masalah, ya. Seperti membaca tilawah, langsung ta'awuz, basmalah, langsung baca tidak ada masalah. Kenapa? Karena hukumnya sunnah ya. Sementara di ilmu tasawuf, istighfar itu wajib. Apa yang membedakan istighfar wajib di tasawuf dan istighfar sunnah di ilmu syariat? Bedanya adalah di ilmu syariat, ilmu fikih, untuk membersihkan fisik maka harus dengan cara fisik. Salah satu contoh, kalau mandi harus pakai air gitu. Mandi pakai air, dibersihkan. Cuci baju pakai air. Berwudu harus pakai air. Artinya wujudnya ada. Sholat harus benar-benar fisiknya sholat. Bersahadat harus diucapkan. Semuanya adalah ilmu fisik. Kemudian kalau kita berhaji, maka wajib fisiknya harus ke tanah suci. Wajib. Jika fisiknya tidak berangkat ke tanah suci, maka tidak sampai ke tanah suci. Ya, makanya istighfar dalam ilmu fikih itu sunnah. Tetapi istighfar di dalam ilmu tasawuf itu wajib. Karena untuk membersihkan di dalam fisik itu tidak bisa dengan air, ya. Tidak bisa dengan air hujan, air laut tidak bisa. Apalagi dengan pasir ya Pak Majdi ya. Itu gak bisa tuh, mandi dengan pasir gak bisa itu. Jadi harus dengan non fisik. Bagaimana cara membersihkan yang di dalam fisik? Yaitu dengan istighfar ya. Istighfar. Makanya sebelum baca surat Yasin kita istighfar dulu. Artinya apa? Kita bersihkan dulu yang di dalam ya. Jadi istighfar itu kita istighfarkan semuanya. Ya Allah, ampunilah dosa mataku, dosa telingaku, dosa mulutku, dosa akalku yang selalu suuzon, dosa kolbuku ya. Kemudian berbagai macam dosa-dosa yang di dalam fisik, minta ampun sama Allah, baru kita mulai beribadah ya. Kalau tidak kita istighfarkan yang di dalam fisik kita, maka otomatis itu tidak bersih. Itu. Kemudian istighfar yang kedua di dalam ilmu tasawuf, kenapa itu wajib? Setelah selesai sholat fardu atau sholat sunat yang lain, sebelum berzikir kita istighfar lagi. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallahul hayyul qayyum. Astagfirullahaladzim. Artinya apa? Istighfar tersebut membersihkan, membantu
bahwa ibadah kita, doa-doa kita tidak sempurna kalau tidak Allah yang menyempurnakan. Maknawinya apa? Ya Allah, ampunilah dosa pikiranku ketika kepalaku sujud tetapi kepalaku masih memikirkan yang lain. Ya Allah, ampunilah dosa kolbuku ketika kepalaku bersujud tapi kolbuku masih memikirkan yang lain. Kolbuku masih munafik ya Allah. Untuk itu ampunilah dosa-dosanya Allah. Ampuni ya Allah dosa tanganku, dosa kakiku, dosa buruk sangkaku. Nah, itulah maknanya Bapak Ibu. Kenapa istighfar itu hukumnya wajib di dalam ilmu tasawuf, sedangkan di dalam ilmu fikih hukumnya sunnah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kembali lagi seperti mukadimah yang saya sampaikan tadi, mari sama-sama kita kembali menjadi orang yang sadar, berhenti jadi orang baik ya. Karena orang baik belum tentu sadar. Banyak kok orang baik azan berkumandang masih duduk-duduk. Banyak kok masih orang baik ketika jam kerja masih masuk, kita masih ngopi sampai jam 10, sampai jam 12 masih banyak. Artinya mari kita sadar bahwa nikmat Allah itu sangat banyak sekali. Kemudian yang terakhir ingin saya sampaikan, sebuah kata, sebuah kalimat, sebuah nama yang paling lezat di alam semesta ini adalah sebuah nama, yaitu nama Allah. Sebuah kata, sebuah nama, sebuah nikmat yang paling nikmat di alam semesta itu adalah Allah. Maka ketika dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira, ucapkanlah kata Allah, 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 agar kebahagiaan kita betul-betul dekat kepada Allah. Kemudian dalam keadaan sempit, jangan lupa sebut nama Allah, jangan mengeluh, karena hidup itu bukan mengeluh, hidup itu adalah mengelola. Sebutlah nama Allah, maka apapun permasalahannya akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kata, kalimat, sebuah nama yang paling nikmat di alam semesta ini, dan kita takkan pernah bosan, sebutlah nama, yaitu Allah, Allah, Allah ya. Sedikit saya tambahkan lagi mumpung ingat, ada sebuah penelitian antara dokter Inggris dengan Arab Saudi meneliti jantung ya. Jadi mereka menemukan jantung di bilik sebelah kanan menemukan sebuah titik. Sebuah titik ini kecil, sarafnya banyak, bentuknya persis seperti otak manusia tapi sarafnya banyak. Tetapi apa yang ditemukan oleh mereka, ternyata di jantung bilik sebelah kanan tersebut, titik tersebut selalu mengeluarkan suara kebaikan. Jadi mereka menyimpulkan bahwa suara tersebut adalah suara Tuhan. Jika ingin dekat kepada Allah, maka perbaikilah kulubnya, perbaiki kalbunya, jangan tutupi terus ya. Titik tersebut jangan tutupi dengan dusta, dengan bohong, dengan berbagai macam, dengan ghibah, buruk sangka dan lain hal sebagainya ya. Mari perbaiki kalbu kita supaya suara-suara Tuhan tersebut atau suara-suara Allah itu jangan hilang ya. Suara Allah itu selalu hadir, yang menutupi kita sendiri. Kitalah yang menutupinya dengan berbagai macam cara untuk memenuhi hawa nafsu. Baik jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf apabila barangkali kalimat ataupun kata ataupun kalam yang mungkin terdengar menggurui, mohon maaf, tidak ada bermaksud demikian, hanya ingin membangun bahwa PAPKC maju secara fisik tetapi juga maju secara ruhani. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ustadz Iryono yang telah menyampaikan banyak sekali pelajaran, dan semoga kita bisa dapat mengambil hikmahnya dan kita terapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya tausiah dari Ustadz Iryono tadi, maka berakhir pula lah acara kita pada siang hari ini. Saya sebagai pembawa acara memohon maaf jika ada kesalahan dan khilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.